Ya jangankan Nabi, Tuhan aja kan dicaci maki kok sama sama orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, kalau memang semua penghinaan itu harus dikerasin pada masa dulu, ya mungkin Islam itu tidak akan Iya. tersebar luas seperti sekarang. Tapi ada kayak gini, Kang. Eh, di media sosial itu dia bilang banyak yang bilang gini. Kalau Nabi itu dihina, Nabi tidak masalah. Nabi dihina nggak masalah. Nabi sakit, dipukul nggak masalah. Tapi Nabi kalau dihina agamanya, Nabi itu marah besar. Mereka mencontohkan misalnya kasus perang Uhud gitu. Nabi itu kan minta supaya orang musyrik dihancurkan, itu berdoa dan lain-lain. Kayak kayak isu-isu seperti ini menurut menurut Kang Hengki sendiri gimana? Ya, kalau saya memahami isu-isu seperti itu, ya kita kembali lagi melihat ajaran Islam itu secara umum. Bahkan ya itu kan tantangan dari seorang rasul itu kan pasti Ya. hinaan ya. Jadi ya jangankan Nabi, Tuhan aja kan dicaci maki kok sama sama orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, kalau memang semua penghinaan itu harus dikerasin pada masa dulu, ya mungkin Islam itu tidak akan tersebar Ya. luas seperti sekarang. Ya mungkin ada banyak lah orang kafir yang memang dibunuh pada waktu itu, tapi kan fakta sejarahnya kan berbeda. Nah, makanya kalau merujuk pada pendapatnya Kiai Ali Mustafa Yakub, ya perperangan pun itu tidak pernah disebabkan oleh karena karena perbedaan Ya. agama itu tadi gitu. Jadi ya itu tadi, melihatnya menurut saya harus secara profesional, dan kita jangan lupa melihatnya berdasarkan kaedah-kaedah universal di dalam Islam itu gitu. Selama selama persinggungan Nabi dengan sahabat itu kan sebenarnya belum peradaban teks kan. Iya, Kalau kata Arkon itu kan yang salah satu cendekian Perancis kan awalnya misalnya dia menganggap Al-Qur'an itu kan korpus iya, terbuka awalnya karena belum ditulis. Setelah ditulis dia jadi korpus tertutup karena ketika korpus menjadi korpus tertutup orang akan hanya fokus pada teksnya, nggak iya, fokus pada bagaimana asal muasalnya. Nah, termasuk mungkin bagaimana misalnya hadis-hadis yang disitir oleh iya, beberapa orang terkait penghinaan Nabi itu juga mungkin harus dilihat dalam kaitannya dengan kondisi politik pada iya, masa itu. Nah, mungkin dalam hal kondisi politik masa itu, mungkin Kang Aziz bisa memberikan sedikit ininya ya, kegambaran. gambaran gitu terkait bagaimana kondisi politik pada masa itu. Yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Hengki, jadi saya agak kurang pede kalau untuk membahas kondisi politik di masa itu. Ya seperti kita kenal secara keseluruhan ya, kondisi politik di era kenabian adalah kondisi yang penuh dengan peperangan gitu. Kondisi yang penuh dengan peperangan, karena itu produk-produk hukum yang mungkin lahir di masa itu hasilnya ya banyak yang kalau menghukum itu ya sentuhannya adalah aspek body gitu, aspek tubuh. Nah, kalau misalnya ya dikit-dikit misalnya dibunuh, dikit-dikit dijilid ataupun dikit-dikit diapain lah seperti itu. Kalau nggak seperti itu misalnya berupa bentuknya verbal ya, entah dilaknat ataupun diapalah seperti itu, dicaci maki dan seterusnya. Nah, kalau kita kontekskan hal demikian dengan berbicara tentang politik di masa itu, terutama kaitannya dengan para penghina Nabi, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Hengki tadi ya, yang menyatakan bahwa Nabi adalah Nabiur Rahmah gitu. Jadi Nabi yang penuh dengan rahmat. Namun ada kasus-kasus tertentu di mana Rahman dan Rahim yang tercermin dalam diri Nabi ini nanti eh, banyak nanti dikotori oleh taruh sajalah pengikut-pengikutnya, entah mungkin oleh para sahabat Nabi sendiri ataupun oleh para tabi'in ya yang
mencoba mempelajari akhlak Nabi tersebut.